paling gampang ini kunci C, kunci G. Awakmu bingung-bingung. Belajar gitar 5 tahun kok ora iso ngono saja. Golek sik di YouTube iki. Paduan bermain gitar. Iki aku ono karo buka laptop iki. Lagune Ed Sheeran. Judulnya Perfect. Oke. Kuncinya jarine G E minor C. Aja. Just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me. Iso enak gitu Pak, nang pancen bener iki. Jajal lagu sing liyane ya apa. Misale lagu Poco-Poco, lagu Ndang Baliosri, ngono sing luwih berkelas ngono lho. Pancen nek jare wong-wong iki lagune Ed Sheeran ku kuncine terlalu gampang. Jarine ana neh sing lagu sing nuntut tingkat spesifikasi gitar. Ora salah sing nyanyi Nela Karisma iku judule Bojo Galang. Salah iki kuncine C karo G ngono. Jajal sik ya. Delok ngrepek sik wae ning YouTube. Ngarepku YouTube iki. You always been the way Bojo sing galak. You always been sing omongane sangat sing gawe aku susah. Nanging aku what lho kan, angel kan. Wegah pisah iki kuncine. Tahun-tahun belajar gitar kok ya ora iso iki nopo lah ya. Gaplek iki kan. Pancen tingkat difficulty-ne iku luwih angel. Jadi lagu Nela Karisma itu pertama itu tempone itu khas lagu-lagu dangdut lah. Terus yang kedua kunci-kuncine iki luwih angel. Jadi ono kuncine C minor 7, G minor 10, terus A minor 12. Nah, itu kan angel kunci kayak ngono gitu. Nah, terus yang kedua yang ketiga tadi kan wis tak sebutnya tempo, sing paling angel itu kecrukane. Kecrukane iku menuntut awakmu ngecruke iku pas. Nek ora pas, yo bleset lagune iki mau. Jadi kayak ngono kuwi iku pancen sing garai angel lagune Nela Karisma. Jane kayak enak suara wong dodok-dodok apa aku nutuki gitar sih, Bang. Kayak wong dodok-dodok kayak ya. Coba cek sapa jenenge ini namu-namu iki. Wayahe WFH lockdown Covid malah namu-namu nang omah. Paling lek wong ngantar galon, Pak. Aku malah salah pesen galon. Rong galon. Ya persediaan. Tek wediku pas ngeleh ora iso masak, pas ngelak ora iso ngombe repot juga. Cek sih. Apa sih? Mangga tutuk-tutuk wae. Assalamualaikum bos. Namune iku kancaku kantor jenenge Alvarez. Bola apa DRP ini. Jadi yang pertama perlu kau perhatikan ketika mendapatkan tamu itu adalah waspada COVID. Jojo dek nulane COVID. Yo konco rek rumah COVID. Salah satu triknya itu yang pertama adalah salam. Jadi ketika kamu berikan salam harus jaga jarak. Biasanya wong ada salaman toh. Nah, salaman itu beresiko menularkan COVID. Saya kita menemukan salam yang model baru, rada nasionalis. Di salame merdeka. Salam merdeka master. Ngadepi ana tamu. Iku sing pertama perlu kok waspada itu dhek membawa virus corona. Jadi kan harus melakukan screening. Screening yang paling dasar itu adalah screening suhu tubuh. Jadi piro suhu tubuh tamumu, kon harus paham, kon harus dia iki alat termometer. Nah, cuma tak pikir-pikir termometer ini kan to iki, termometer bayi. Jadi itu dilupukne silit. Jadi ngamuk tamu nade. Jadi apa? Kudu adewe nggawe termometer sing tembak iku kan. Iki.
Mergo aku ora duwe termometer tembak. Nah, aku duwe iki Cak, hair dryer. Nah, hair dryer itu punya fungsi tambahan. Hair dryer merek Crispo iki. Hair dryer merek Crispo itu punya fungsi tambahan untuk diintegrasikan bersama dengan termometer ini. Jadi begini, dicek sih suhu tubuh, soal ngerti demam kon. Wis. Hasil pemeriksaan suhu tubuh 36,2 derajat. Kondisi kejiwaan stres karena tertekan tesis yang sudah mulai mendekati batas akhir. Perhatikan itu juga adalah kamu harus memuliakan tamu, itu sunnah ya. Jadi ketika ada orang datang ke rumahmu, kamu harus memuliakannya. Ora oleh diusir-usir, ora oleh. Guru-guru Covid kon mulya, kon ular-ulane ngono, ora oleh. Apa meneh wis terbukti mong saka ade jaga jarak, pemeriksaan suhu tubuh itu dhek normal. Nah, walaupun ono indikator gendenge titik ning dari termometer mau. Nah, terus aku kebetulan tas masak, jadi tak jek mangan di sana wae. Nah, sing terakhir, sing paling penting itu adalah kon menanyakan maksud dan tujuan bertamu. Nah, ya apa itu tujuan? Lapo itu sih sanusi atau dolin mrene kita harus tanya apa maksud dan tujuan. Tapi ingat, cara bertanya itu harus sopan. Karena tadi pelajaran ketiga tadi ada kan harus memuliakan tamu toh. Nah, ketika bertanya pun kita harus sopan. Makan enake yo butut. Oke, butut tak lagi iki. Nah, sambil ngutut hamba ingin bertanya, ada apa gerangan kira-kira di sana jauh-jauh datang dari Padepokan Selipi sampai ke Padepokan Kalibata menempuh mara bahaya COVID Corona? Jadi gini Baginda Raja yang terhormat, saya jauh-jauh ke sini hanya untuk meminjam kitab untuk menyusun tesis, khususnya buku metode penelitian Baginda. Buku itu ya, buku yang telah lama disebut-sebut orang itu sebagai salah satu kitab paling legendaris, dicari-cari oleh para peneliti untuk penulis tesis. Iya Baginda, aduh, bantuin saya Baginda, pinjam kitabnya Baginda. Itu tidak mudah karena kitab itu hanya tinggal beberapa eksemplar di muka bumi. Itu sangat langka, kamu harus sangat hati-hati menggunakan kitab. Siap Baginda, tapi isinya komplit kan Baginda? Saya rasa isinya masih komplit karena saya selalu menjaga kitab itu selalu tetap bersih, terawat, dan juga tiap tanggal 1 Suro itu saya selalu membersihkan kitab-kitab itu, memandikan air kembang 7 rupa sehingga ioni kitab itu tetap terjaga. Wah, itu ini kok. Iki apa? Kitab metode penelitian. Iki lah tulisan musik. Memang ini kitabnya paling ampuh ya, tiga awak mulai kangelan skripsi, tesis, segala macam ini. Ini saat durungnya tak silihnya Sanusi, awakmu kudu ngerti sini kitab ini kayak apa. Jadi yang pertama ini research design. Nah, research design ini karangannya John Creswell. Nah, kita wacane sinopsisnya ya. Nah, reviewnya lah. Research design edisi keempat. Yang sangat ditunggu-tunggu ini adalah pelopor perbandingan rancangan penelitian kuantitatif dan metode campuran. John W. Creswell dalam edisi keempat ini memasukkan pertimbangan pendahuluan tentang asumsi filsafat, filosofi loh, Cak. Terus tinjauan pustaka ada seluruh penggunaan teori dalam berbagai pendekatan penelitian. Nah, sip. Jos iki pancene apa? Resi Creswell iki nggawe buku kitab penelitian iki pancen bukan disapa jempol belaka kalau ini dicari-cari oleh beberapa peneliti di seluruh penjuru dunia. Lanjut ke kitab apa penelitian selanjutnya. Itu ono loro kitab ini. Memang kitab sing kudu kok duweni. Terutama bagi awakmu sing kangelan skripsi apa tesis. Kitab-kitab kayak ngene sing kudu kok duweni. Tapi jumlahnya terbatas nih, muka bumi ini hanya ada beberapa. Untungnya aku duwe. Nah,
Terus yang kedua adalah metode penelitian sosial kuantitatif. Data, tak baca nih ya, data dan informasi yang andal dan sahih yang digunakan untuk menjelaskan suatu gejala dan atau membuat solusi keputusan atas suatu masalah hanyalah data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian ilmiah. Jadi kalau pengen memecahkan masalah itu harus menggunakan data, menggunakan mengumpulkan data secara ilmiah, menganalisa, terus membuat hasil penelitian sing ilmiah. Itu baru kok gunakan iso menyelesaikan masalah, mengambil keputusan misalnya. Nah, ini sebagai contoh apabila data tidak dilakukan penelitian secara ilmiah. Anda bisa menyusun suatu regresi linier yang tidak ilmiah. Contohnya, pengaruh kucing mandi terhadap curah hujan di suatu tempat. Nah ini, nah kucing mandi itu kalau menurut buku ini, itu gak harusnya secara penelitian, secara teori itu tidak ada hubungannya karo curah hujan. Nah itu artinya penelitian itu tidak bertanggung jawab. Jadi itu contohnya kebetulan, misalnya kok regresi ternyata ketika ada 10 kucing mandi ternyata turun hujan selama 10 jam gitu kan. Nah kalau kucingnya mandi cuma 5 kucing, nah hujannya cuma 5 jam gitu kan. Itu kebetulan belaka. Itu menurut buku ini. Tapi ono buku sing paling langka, sing ora kok duweni dan mungkin hanya beberapa gelintir di dunia itu adalah buku ini. Nah ini buku ini isinya gur apa lembaran-lembaran karena kitabnya wis terlalu kuno. Iki tak rangkum dari buku ini. Nah ini judulnya buku ini aslinya adalah 1001 Tafsir Mimpi karya Sinyo Ching Li. Nah ini buku sing gunane untuk ngeramatogel gitu biasanya. Nah kalau menurut buku ini kucing itu membawa angka 8. Nah, kalau hujan deras itu 92. Jadi tidak sepenuhnya benar di buku-buku penelitian kalau kucing mandi terhadap curah hujan itu nggak ada hubungannya. Ada hubungannya itu ke toge. Bisa jadi ketika ada 10 kucing mandi hujan selama 10 jam, ada kucing mandi 5 kucing terus hujan selama 5 jam. Nah, diregresikan angkanya bagus, itu artinya kode alam. Nah, hujan deras itu nomornya 92 dan kucing itu bawa angka 8. Jadi terserah, mungkin Anda akan menaruh kombinasi angka 892, 298 atau seperti itu. Atau 29 juga boleh. Jadi tinggal dibolak-balik aja. Yang penting dapat oke. Itu dulu. Kalau sekarang sih udah legal kayaknya. Nah, terus nggak apa-apa, buku ini kita pinjamkan ke Sanusi. Tapi saya juga pengen tahu sih dia tuh lagi sibuk meneliti apa sih. Jangan-jangan yang diteliti nggak jelas, misalnya pengaruh anjing kencing di tiang listrik terhadap perekonomian dunia. Nah, itu kan jadi ya penelitiannya ya. Ketoknya soal judulnya ini keren, menggambarkan isinya sih berbobot. Pengaruh COVID-19 terhadap tingkat penjualan togel dengan variabel lockdown yang menyebabkan kantong tipis sebagai variabel moderasi. Iya, isu terkini memang bulan-bulan ini langsung aku tuangkan yang namanya penelitian di Jumara gitu. Ketok iki cocok menerima aja. Tapi ojo-ojo isine ngawur. Pak ya delok teorine dhisik. Ya. Ojo isine ngawur. Nah, ternyata teori yang digunakan fenomenanya oke lah, gampang lah. Sama saya cerita tentang teori ini gimana? Pertama, teori tentang COVID, teori virologi, teori kehidupan, Bertalavani, teori evolusi makhluk hidup, teori pengumologi. Keren banget ini, anak-anak nih awak nggawe ini. Iya. Terus yang kedua, tingkat ketipisan kantong karena lockdown.
ini menggunakan teori Keynes ekonomi bahwa sedikitnya permintaan itu akan menyebabkan krisis ekonomi karena faktor banyak pembiayaan dari utang oleh pengusaha, sehingga kalau nggak laku bangkrut usahanya. Akhirnya banyak orang yang diberhentikan kerja terus kere kantong tipis. Benar masuk akal ini. Nah, yang terakhir adalah toto gelap atau togel. Toto gelap adalah suatu undian berhadiah atau bisa disebut dengan arisan yang dibayarkan baik secara elektronik maupun secara tunai melalui agen-agen tertentu. Ini menurut teori Sinyo Chingli dalam bukunya 1001 Tafsir Mimpi. Oh, ini juara kayak apa pun deh penelitian ini. Terus jenius sih mau apa? Iki aku yakin tak salah ke. Begitu penelitian jadi awakku lebih ning orane jurnal nasional. Fokus ya. Fokus. Oh iya siap. Jadi kemungkinan awakmu bisa memperoleh hadiah Nobel. Malu bangga. Pertama itu karena penelitian ini menggambarkan isu-isu aktual terkini. Kedua, teorinya dapat dipertanggungjawabkan. Iya jelas. Ketiga, dapat menyelesaikan masalah umat manusia yaitu ekonomi urusan utang. Wis cocok ya wis. Muga-muga ndang mari wis gowono buku. Iki tak balekne. Muga-muga ndang oleh hadiah. Aku Sanusi wis pamit mulai karo nggawa buku kitabku mau kitab paling langka sak donya, kitab penelitian mau. Ah, iki kebetulan walaupun ini nggak ada niatan bikin video, cuma kebetulan ada tamu kayak ini video bisa wae lah. Nah, apa? Diupload di YouTube kayak kena tinggi pelajaran tips and trick bagaimana menerima tamu ketika sedang lockdown karena COVID-19. Ya suwun dulur-dulur penonton video ini syukur-syukur ngeklik tombol subscribe nak ngesor iki.